Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jainevin Setiawan. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan membahas tentang Raja Pendukung Dhamma. Pertama, Raja Bimbisara. Raja Bimbisara adalah penguasa kerajaan Magadha. Saat Buddha mengunjungi kota Rajagaha, Buddha kemudian membabarkan Dhamma, dan pada akhirnya Raja Bimbisara mencapai kesucian Sotapanna. Raja Bimbisara mendermakan hutan bambu untuk tempat tinggal dan membangun wihara Weluwanarama untuk Buddha dan para siswanya. Kita patut mencontoh keteladanan Raja Bimbisara yang tidak sombong dan tidak merasa bahwa ialah yang terhebat. Ia gemar berderma dan selalu mendukung Buddha, Dhamma, Sangha. Berikut adalah beberapa peninggalan Raja Bimbisara. Kedua, Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu adalah putra dari Raja Bimbisara dan Ratu Widehi. Suatu hari, ia dihasut oleh Dewa Datta untuk membunuh ayahnya, supaya kemudian ia bisa membunuh Buddha. Raja Ajatasattu menurutinya dan mengurung Raja Bimbisara di penjara dan disiksa hingga meninggal. Tetapi hal itu malah tidak membuatnya senang karena mendapat tahta kerajaan, namun malah membuatnya takut dan cemas. Memori saat ia membunuh ayahnya selalu terpikir olehnya. Atas bantuan dari tabib istana, Jiwaka, ia akhirnya menemui Buddha dan mengakui kesalahannya. Buddha lalu membabarkan Dhamma yang membuat ia tenang. Semenjak menjadi pengikut Buddha, Raja Ajatasattu selalu menolong para biku yang membutuhkan pertolongan. Ia adalah pelindung utama dalam penyelenggaraan sidang Sangha pertama di Rajagaha 3 bulan setelah Buddha parinibbana. Kita harus mencontoh sikap mengakui kesalahan, jujur, dan pelajaran untuk kita semua supaya tidak gampang terhasut oleh hasutan orang. Ketiga, Raja Pasenadi Kosala. Pasenadi adalah raja yang berkuasa di kerajaan Kosala. Oleh sebab itu, ia dikenal dengan nama Pasenadi Kosala. Raja Pasenadi pertama kali bertemu Buddha di Wihara Jetawana di kota Sawati. Saat itu, Raja Pasenadi menanyakan beberapa pertanyaan kepada Buddha, dan ia sangat puas dengan jawaban Buddha, dan pada akhirnya ia berlindung kepada Triratna. Raja Pasenadi Kosala sangat dermawan. Ia menjadi penyantun bagi Buddha dan para biku. Buddha pernah menasihati Raja Pasenadi dengan ada 4 hal kecil yang tidak boleh dipandang remeh, yaitu kesatria Buddha, ular, api, dan seorang biku. Begitu juga pesan ini berlaku untuk kita semua. Kita tidak boleh merendahkan dan menganggap remeh suatu hal kecil, karena mereka bisa saja berbahaya atau justru bermanfaat untuk kita. Keempat, Raja Asoka. Raja Asoka adalah penguasa ketiga dinasti Maurya. Arti nama Asoka adalah tidak sedih. Pada awalnya, Raja Asoka adalah raja yang kejam. Akhirnya ia tersadar dan menjadi penganut ajaran Buddha. Ia mendirikan banyak rumah sakit, wihara, asrama, dan banyak fasilitas umum lainnya. Pengabdiannya terlihat karena ia telah membangun pilar prasasti, tugu, stupa di Taman Lumbini dan di Taman Rusa Isipatana yang sekarang adalah kota Sarnath. Raja Asoka telah menyebarkan ajaran Buddha berkat mengutus Biku Mahinda dan Biku Sanghamita. Walaupun sangat berkuasa, Raja Asoka tidak memaksa rakyatnya untuk beragama Buddha. Bagaimana kita hidup, itulah tujuan agama. Agama Buddha menjunjung tinggi kerukunan dan toleransi antar agama, seperti yang terpahat dalam prasasti Batu Kalingga. Barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain, berarti merugikan agamanya sendiri dan agama orang lain. Kelima, Raja Kanishka. Kanishka adalah raja dari dinasti Kushana di India, yang sekarang adalah wilayah Pakistan. Atas dukungannya, terselenggara sidang Sangha keempat bagi aliran utara di Kashmir yang menyusun kitab suci Tripitaka berbahasa Sanskerta. Sidang ini berkeinginan mendamaikan perbedaan pandangan dari berbagai sekte. Ia tetap melindungi agama Hindu yang pernah dianutnya dahulu, meskipun sekarang ia beragama Buddha. Dari peninggalan di Peshawar, India Utara, ditemukan sejumlah peninggalan Kanishka yang berhubungan dengan agama Buddha, yaitu sebagai berikut. Sekian video pembelajaran tentang Raja Pendukung Dhamma.
Terima kasih dan semoga bermanfaat.